Welcome to my channel. Halo semuanya, selamat datang di video gue. Kali ini gue akan membahas tentang Pantaminum dan juga misteri yang ada di luar menara. Tapi sebelum itu gue mau kasih tahu bahwa informasi ini masih bisa bertambah sewaktu-waktu seiring berjalannya cerita. Oke, kita langsung aja ke pembahasan siapa itu Pantaminum. Pantaminum ini diketahui sebagai orang yang terkuat di dalam menara. Dia juga diketahui sebagai irregular dan keberadaannya dalam cerita Tower of God sebagai seorang Aksis. Aksis itu sendiri berperan sebagai orang yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi sebuah cerita, tepatnya seperti dewa atau autor dalam cerita ini. Sekarang ini Pantaminum menjadi satu-satunya Aksis yang pernah muncul dalam cerita Tower of God. Debutnya ini pertama kali diceritakan pada saat dia mendatangi kastil jahat dan mengobrak-abrik seluruh isinya, bahkan membunuh para bangsawan dan para pelayan jahat saat itu. Perlu kalian ketahui bahwa status para pelayan jahat dan para bangsawan saat itu adalah high ranker. Namun Pantaminum dengan gampangnya mengalahkan semua para pengikut Jahar dan tanpa takut menemui Raja Sang Menara, yaitu Jahar sendiri. Namun di saat itu juga Pantaminum menghilang tanpa melawan si jahat ini. Menurut gue di sini sepertinya kedatangan Pantaminum ini untuk memperingatkan Jahar dan menyampaikan kepada Jahar bahwa di atas langit masih ada langit. Karena selama ini kita tahu bahwa Jahar semenjak menjadi Raja Menara, dia mempunyai sifat yang egois. Bahkan gak akan segan-segan untuk membunuh siapapun yang mengancam dan yang akan membahayakan posisinya sebagai Raja. Oleh karena ini, gue berpendapat bahwa tujuan Pantaminum datang ke kastil jahat untuk memperingatkan Jahar akan adanya orang yang lebih kuat dibanding dirinya itu. Lalu saat Pantaminum ini mengobrak-abrik kastil Jahar, dikatakan bahwa dia bertemu dengan Hayuri Jahar, salah satu dari putri Jahar dan pemegang senjata 13 bulan. Yuriha saat itu yang bertemu dengan Pantaminum hanya berkata, "Kau adalah salah satu yang terkotor." Gue sendiri masih bingung maksud dari perkataan Yuri itu. Dan juga masih banyak perdebatan kenapa di saat Pantaminum membunuh seluruh pasukan Jahar, namun dia tidak membunuh Yuriha saat itu. Lalu dikarenakan kemunculannya secara tiba-tiba dan kepergiannya secara tiba-tiba ini, dia memiliki julukan sebagai The Riddle atau si teka-teki. Dan karena kedatangannya dan kepergian secara misterius, dikatakan juga dia memiliki gaya bertarung yang sangat aneh dan tidak bisa diperkirakan. Bahkan senjata yang ia gunakan pun seperti bukan berasal dari dalam menara. Semua saksi mata saat itu yang melihatnya di antara mati atau menjadi gila karena ketakutan. Berarti bisa dibilang hanya Yuri dan Jahar yang pernah bertemu dengan sosok Pantaminum ini. Dan semenjak kejadian itu, irregular dipandang buruk dalam menara, dan dipandang sebagai pembawa kekacauan di dalam menara. Oke, itu informasi sedikit mengenai Pantaminum di dalam menara. Lalu sekarang gue akan membahas tentang dari mana asal-usul Pantaminum ini sebenarnya. Seperti yang kalian ketahui, memang Pantaminum ini berasal dari luar menara. Karena sebenarnya Pantaminum ini adalah karakter yang berasal dari cerita lain atau manhwa lain yang dibuat oleh Siu, sebelum dia menciptakan Tower of God. Jadi sebenarnya Tower of God ini adalah bagian dari satu cerita yang dimana terdapat 7 part dalam cerita yang dibuat oleh Siu. Dan Tower of God termasuk bagian part ke-6 dalam cerita ini. Nah, jika kalian membaca komik Tower of God ini, kalian pasti nggak asing dengan kalimat tells user story. Nah, apa sebenarnya arti dari kalimat ini? Oke, jadi gini, tells user story ini adalah universe di mana TOG berasal. Maksudnya adalah, Tower of God itu termasuk salah satu cerita yang berada di tells user story universe. Yang berarti selain cerita Tower of God ini, masih banyak lagi cerita-cerita yang ada pada universe ini. Contohnya, cerita dari mana Pantaminum ini berasal, dan kemungkinan besar cerita-cerita selain Tower of God berada di luar menara, guys. Seperti yang gue bilang sebelumnya, bahwa Tower of God adalah part ke-6 dari 7 part cerita Tells User Story. Jadi bisa dibilang, masih banyak lagi cerita-cerita di luar Tower of God ini. Lalu, ada di mana part cerita sebelum Tower of God? Sebenarnya, sebelum Tower of God dipublis secara resmi di webtoon, Siu mempublis komiknya dalam blog yang dia punya sendiri. Semua komik ini mempunyai universe yang sama, yang berarti masing-masing cerita saling berkaitan. Untuk tambahan informasi, gue sebutin nama-nama manhwa yang berhubungan dengan cerita Tower of God ini ya. Yaitu mereka berjudul Komik, Carnival, Give My Art Back to Me, Peer to Peer, dan yang terakhir ada Tell User Story sendiri. Yang tadi barusan disebutin itu nama-nama komik yang pernah dipublis oleh Siu sendiri. Namun sayangnya sebagian besar komiknya sudah dihapus dengan tujuan agar kita berfokus sama satu cerita dulu, yaitu Tower of God. Tapi untungnya gue udah sempat baca sebagian dari komik itu, dan gue akan bagian fakta-fakta yang berhubungan dengan Tower of God. Menurut gue sendiri, cerita di luar menara dan asal-usul Pantaminum ini berkaitan dengan cerita yang berjudul Tells User Story. Lalu, sekarang kita balik lagi ke Pantaminum. Seperti yang gue bilang sebelumnya, Pantaminum ini adalah seorang eksis yang pertama kali muncul dalam cerita Tower of God. Kekuatan seorang eksis itu seperti yang gue bilang sebelumnya, bahwa sebanding dengan dewa, dan hanya bisa dikalahkan oleh tingkat aksis yang lebih kuat. Bahkan kekuatan dari Pantaminum ini bisa menghancurkan seluruh menara jika dia mau. Namun, bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan eksis tersebut? Kekuatan ini bukan berasal dari lahir, namun kekuatan ini berasal dari suatu proses yang disebut awakening.
Tapi dalam prosesnya, seseorang bahkan bisa mati. Yang berarti jika orang ini bisa melalui proses tersebut, orang ini akan mendapatkan kekuatan sebagai eksis. Namun jika gagal, orang itu akan mati karena proses tersebut. Lalu seseorang yang mempunyai kekuatan eksis hanya bisa dikalahkan oleh eksis yang lebih kuat. Yang berarti mau sekuat apapun orang itu dan sehebat apapun dia, jika dia bukan seorang eksis, orang ini tidak akan bisa mengalahkan seseorang yang sudah menjadi eksis. Untuk kekuatan Pantaminum sendiri, dia berada di salah satu dari 5 eksis terkuat dalam universe Tell User Story. Dalam manhwa Shiyu yang berjudul Tell User Story ini, dulunya terdapat eksis yang paling kuat, yaitu King of Conqueror. Pada saat itu nama King dipakai untuk seseorang yang memegang kekuatan eksis. Perlu kalian ketahui, kekuatan eksis bukan hanya untuk bertarung saja, tapi setiap eksis mempunyai kelebihan dan tipe kekuatan yang masing-masing berbeda. Untuk King of Conqueror ini, bisa diperkirakan dari namanya, bahwa dia mempunyai kekuatan untuk menghancurkan sesuatu. Lalu suatu saat King of Conqueror ini berencana untuk mengambil alih semua universe ini sendirian. Namun seorang eksis lain yaitu King of National Salvation membentuk suatu aliansi, lalu mengajak semua eksis dari seluruh universe untuk melawan King of Conqueror ini. Berarti di sini kita kebayangkan betapa overpowernya kekuatan dari King of Conqueror selaku eksis terkuat pada saat ini. Perang ini berlangsung sangat lama, sampai berabad-abad, dan diperkirakan perang ini mencapai hampir 790 tahun. Yang menghasilkan kekalahan dan kematian dari King of Conqueror ini. Dari sini kita tahu bahwa sekarang eksis terkuat King of Conqueror sudah mati. Lalu untuk kekuatan dari eksis yang disebut King of National Salvation, kalau berdasarkan dari namanya, kita bisa mengira kalau kekuatan dari eksis ini yaitu untuk menyembuhkan atau membangkitkan sesuatu. Lalu setelah kejadian perang ini, semua universe menjadi satu, dan dipimpin oleh para bangsawan Rose Matters, yang berisikan para pemegang kekuatan eksis. Karena peristiwa ini akhirnya orang yang mempunyai kekuatan eksis bukan suatu rahasia lagi. Malahan di cerita ini kita bisa lihat kalau terdapat kelas yang mengajarkan kekuatan eksis. Sehingga gue bisa bilang eksis di sana adalah sesuatu yang umum dan hal yang dinanti-nantikan oleh setiap orang yang ada di sana. Lalu selain King of Conqueror ini dan King of National Salvation ini, dalam komiknya Shiyu sudah mengkonfirmasi eksis lain selain mereka, yaitu ada yang bernama Oedipus. Dia mempunyai panggilan sebagai King of Artificial Creation. Kita bisa lihat dari namanya, kekuatan dari Oedipus ini memungkinkan untuk membuat sesuatu seperti dari apa yang dibayangkan menjadi hidup atau nyata. Selain Oedipus, ada juga yang bernama Baston, sebagai pemegang eksis Phantom Controller, yang bisa mengendalikan bayangan dan juga bisa membentuk makhluk hidup dari bayangan. Sebenarnya, dalam komik Tell User Story ini masih banyak lagi eksis-eksis yang sudah muncul, dan memperlihatkan kekuatannya. Namun menurut gue sendiri, mereka tidak terlalu berhubungan dengan cerita Tower of God. Karena itu, gue gak akan sebutin satu-satu nama dan kekuatan eksis mereka. Namun untuk peringkat Pantaminum sendiri belum disebutkan di cerita ini, karena kita belum tahu sebenarnya Pantaminum ini mempunyai nama lain atau nama ini hanya nama samaran saja. Sehingga belum bisa ditentukan peringkat Pantaminum berada di posisi keberapa. Lalu kita sekarang masuk ke misteri di luar menara. Jika kalian membaca komik Tell User Story ini, latar tempat cerita ini bersetting di sebuah planet yang bernama Earth. Namun gue yakin satu hal dari cerita ini, bahwa Pantaminum berasal dari planet ini. Beberapa hal yang membuat gue yakin yaitu, di tempat ini seseorang pengguna eksis sudah bukan suatu rahasia lagi. Bahkan dalam sebuah sekolah di cerita ini, para pengguna eksis sudah diceritakan sebagai sejarah pembawa perang pada masa lalu. Dan disebutkan proses menjadi eksis ini bisa terjadi pada siapa saja, dan kapan saja. Sehingga menjadi hal yang umum dalam cerita ini, bahkan semua orang di sini menunggu proses tersebut. Hal ini membuat kita tahu bahwa dulunya Pantaminum orang biasa yang berasal dari cerita ini, dan dia berhasil melalui proses yang menjadikan dia seorang eksis terkuat. Lalu selanjutnya, jika kalian lihat bahwa planet ini terdapat beberapa menara, dan juga disebutkan di sini bahwa terdapat 30 menara yang ada. Jika kalian perhatikan bahwa bentuk menara ini seperti siluet yang digambarkan oleh Rachel pada season 1 episode ke-27. Lalu dalam salah satu percakapan komik Tell User Story, dikatakan bahwa menara ini tidak diketahui asal-usulnya, dan sejak kapan dibangun. Menara ini juga tidak diketahui siapa penghuni yang tinggal di dalamnya. Selain itu, menara di dalam cerita ini dikatakan bahwa tidak memiliki pintu atau jendela untuk masuk ke dalamnya. Dari bentuk menara yang digambarkan oleh Rachel dan menara yang diceritakan dalam Tell User Story ini, bahwa menara ini sangatlah mirip, bahkan bisa dibilang ini menara yang sama. Memang dijelaskan dalam cerita Tower of God bahwa ukuran dalam menara ini di setiap lantainya memiliki luas seperti benua Amerika. Namun itu tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu menara yang ada di cerita Tell User Story adalah menara Tower of God. Selain itu, dalam cerita ini tidak diberitahu seberapa luas planet ini. Bisa kita simpulkan bahwa planet ini sangatlah besar, sehingga terdapat 30 menara yang ada di sana. Dari dua hal ini, sudah bisa membuktikan bahwa Pantaminum berasal dari luar menara, dan sudah bisa menggambarkan kita sebenarnya ada apa di luar menara ini.
Lalu selanjutnya gue akan membahas tentang gaya bertarung Pantaminum dan juga senjata yang ia gunakan. Karena dikatakan dalam komik Tower of God bahwa Pantaminum memiliki gaya bertarung yang aneh dan sangat tidak beraturan. Senjata yang ia gunakan pun tidak pernah terlihat di dalam menara. Oke, sekarang gue kasih tahu alasannya kenapa orang-orang di dalam menara melihat Pantaminum mempunyai gaya bertarung yang aneh. Lalu juga tentang senjatanya yang tidak pernah dilihat di dalam menara. Alasan pertama yaitu karena memang orang-orang di dalam menara tidak pernah tahu bahwa ada kehidupan di luar menara. Bahkan Xiu berkata, orang di dalam menara pun tidak tahu apa itu eksis, dan posisi Pantaminum sebagai eksis. Lalu yang kedua, kita tahu bahwa selama ini senjata yang dibuat di dalam menara bertujuan untuk memperkecil gaya gesekan terhadap Shinsu. Dan itu mengapa senjata di Tower of God kebanyakan mempunyai bentuk yang menyerupai jarum dibanding bentuk seperti pedang, karena akan mempermudah memakainya di kadar Shinsu yang tinggi. Jadi logikanya, untuk senjata yang dibawa oleh Pantaminum ini tidak dibuat untuk menahan Shinsu. Karena di luar menara tidak terdapat Shinsu, sehingga bentuk dan senjata yang digunakan oleh Pantaminum ini berbeda dengan senjata yang ada di menara, dan tidak dibuat untuk menahan gesekan terhadap Shinsu. Lalu kenapa Pantaminum bisa menggunakan pedang tersebut? Alasannya yaitu, dia adalah orang dari luar menara atau irregular. Karena kita tahu selama ini, irregular tidak terikat dengan peraturan menara, bahkan tidak terpengaruh dengan kadar Shinsu yang tinggi. Kita juga bisa lihat hal ini berlaku kepada kepala keluarga Arie, yaitu Arihon. Arihon dapat mengayunkan pedangnya, tanpa memikirkan densitas Shinsu yang tinggi. Karena dia juga seorang irregular, dan hanya orang yang mewarisi darahnya saja yang bisa menggunakan teknik pedang tersebut di kadar Shinsu yang tinggi. Itu mengapa Pantaminum mempunyai gaya bertarung yang susah ditebak dan senjata yang belum pernah dilihat di dalam menara. Lalu pertanyaan terakhir, kenapa seseorang eksis bisa sangat kuat di dalam menara? Seperti yang gue bilang sebelumnya, bahwa dalam komik Tell Us a Story belum ada disinggung tentang Shinsu, atau bahkan tidak ada sebutan mengenai Shinsu. Berarti secara garis besar, Shinsu itu tidak ada di luar menara, dan hanya terdapat di dalam menara. Di dalam cerita Tell Us a Story, seseorang eksis disebutkan sebagai pembawa peperangan, yang berarti kekuatan eksis ini juga ditakuti di sana. Nah, jika seorang eksis saja ditakuti di luar menara, bagaimana dengan seseorang yang mempunyai kekuatan eksis ditambah dengan kekuatan untuk mengendalikan Shinsu secara bebas? Kebayangkan seberapa jago jadinya tuh eksis? Dan itu menjawab pertanyaan mengapa Pantaminum ini sangat kuat di dalam menara. Oke, sebelum berakhir video ini, gue akan membagikan fakta-fakta yang ada di dalam universe Tell Us a Story ini. Fakta ini gue rangkum menjadi beberapa poin yang diambil dari perkataan Xiu sendiri atau fakta yang ada di dalam komik. Yang pertama, manusia biasa menjadi eksis dengan proses awakening. Seseorang yang baru selesai melewati proses eksis akan mengamuk tanpa sadar dan kerusakan yang ditimbulkan tergantung oleh kekuatan yang ia dapat. Conqueror King adalah eksis yang sangat kuat dan mempunyai kekuatan yang sangat agresif. Namun dia dikalahkan oleh King of National Salvation dengan mengajak semua eksis dan membentuk suatu aliansi dari seluruh makhluk di universe. Komik Tell Us a Story diceritakan 1303 tahun setelah Conqueror King menjadi eksis, dan 513 tahun setelah dia mati, yang berarti faktanya peperangan berlangsung sekitar 790 tahun. Namun, cerita Tower of God sendiri belum diketahui berada pada tahun keberapa. Kekuatan eksis bukan hanya untuk menghancurkan saja, tapi memiliki tipe yang berbeda di setiap orang. Tipe eksis yang sudah diketahui adalah Striker dan Observer. 5. Eksis mempunyai kemampuan untuk menciptakan sebuah ruang kekuatan, yang dimana eksis itu sendiri sebagai pusatnya. Dan eksis mempunyai kemampuan untuk membuat suatu sejarah yang tidak dapat dihapuskan. 6. Xiu menyatakan bahwa Pantaminum mampu menghancurkan menara jika dia mau. 7. Pantaminum termasuk 5 eksis terkuat di Tell Us a Story Universe. 8. Yuri pernah bertemu dengan Pantaminum saat penyerangan di Kastil Jahat dan memanggil dia sebagai The Dirty One. Seseorang yang bukan eksis tidak akan bisa mengalahkan seseorang eksis. Lalu Xiu berkata bahwa Andrew bukan seorang eksis, yang berarti Andrew tidak akan bisa mengalahkan Pantaminum. Cerita di komik Tell Us a Story bertempatkan di sebuah planet yang bernama Earth, atau bisa disebut sebagai Rose Meadows Third Red Petal. Dan para bangsawan Rose Meadows berisikan para pengguna eksis. Di dalam planet Earth terdapat 30 menara yang tidak diketahui kapan dibuatnya, tujuannya dibuat untuk apa, tidak diketahui siapa penghuninya, tidak memiliki jendela, tidak ada pintu untuk masuk, siapapun tidak bisa masuk ke dalam sana, sehingga tidak ada yang tahu apa isi menara tersebut. Yang terakhir, salah satu dari 30 menara itu bernama Tower of Attraction. Oke, tadi fakta-fakta yang udah gue rangkum dalam video ini. Dan untuk menambahkan informasi kepada kalian seputar Tower of God. Sebenarnya masih banyak lagi cerita tentang Tell Us a Story dan misteri di luar menara yang masih bisa gue sampaikan. Namun sampai sini dulu pembahasan tentang Pantaminum dan rahasia di luar menara. Thank you yang udah menonton. Sorry jika masih banyak kekurangan, dan kalian boleh komentar jika kalian mempunyai pendapat seputar video ini. Tungguin terus video gue selanjutnya hanya di Andrew Channel.
Bye-bye.